Shalom, 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 haleluya, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini kita kembali berada di minggu pertama bulan Desember, tepatnya tanggal 4 Desember tahun 2022. Dan selamat memasuki bulan Natal, bulan yang penuh rahmat dan anugerah Tuhan. Terlebih karena hari ini kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh karena Tuhan akan melakukan sesuatu di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Dan terlebih kita akan sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus terakhir di tahun 2022 ini. Dan saya terus menghimbau bagi jemaat yang harus beribadah di rumah, sebagaimana layaknya saudara mempersiapkan diri untuk pergi ke gereja, maka demikianlah persiapan saudara meski harus di rumah. Hormati hadirat Tuhan dan Tuhan juga akan melakukan sesuatu bagi saudara. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk beribadah, izinkan kembali terlebih dahulu Tuhan bicara lewat pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari pembacaan 7 hari bersama Mika. Dan hari ini kita telah berada di hari yang kelima. Maka kita akan membaca kitab Mika pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Judul renungan kita hari ini, Sang Mesias yang dinubuatkan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang kedua dengan judul perikop, Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Adalah sangat lazim apabila pemimpin besar lahir dari keluarga terpandang dan terkenal atau berasal dari kota besar, karena memang mempunyai modal dan segala hal yang mendukung untuk mencapainya, betul bukan? Namun bagaimana jika pemimpin itu lahir dari keluarga dan tempat yang tak dikenal? Apalagi dia bukan hanya pemimpin, tetapi penyelamat yang sempurna. Dalam pasal 4 ini, Mika menubuatkan bahwa Yerusalem yang perkasa akan dihancurkan. Rajanya tidak bisa menyelamatkan mereka. Namun Bethlehem, kota kecil, akan menjadi tempat kelahiran satu-satunya raja keturunan Daud yang menyelamatkan umatnya. Dan dialah Sang Mesias yang akan memerintah sebagai raja yang kekal, sang gembala, pembawa damai, penghancur semua musuh-musuhnya. Berulang kali Mika menyampaikan frasa "aku akan melenyapkan" yang ditujukan pada hal-hal jahat seperti bersandar pada kekuatan sendiri, kekuatan militer, alat-alat sihir, peramal, dan tugu berhala. Ini memberi penegasan keras bahwa Tuhan tidak pernah main-main dengan segala sesuatu yang tidak berkenan baginya. Paradoks kelahiran Yesus yang sederhana di kandang domba dan dari kota kecil Bethlehem yang tidak pernah dianggap oleh manusia telah dinubuatkan begitu detail. Kita melihat betapa ajaib kedatangannya. Amin. Dan tidak ada yang kebetulan, sebab semua nubuat para nabi itu pasti tergenapi. Sidang jemaat Tuhan, Yesus Kristus adalah Mesias yang lahir di Bethlehem sesuai dengan nubuatan Nabi Mika. Dia adalah Raja damai, penuh kasih dan kerendahan hati, juga kekuatan yang mampu menyelamatkan umatnya dan melenyapkan semua kekuasaan gelap. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah memasuki bulan Desember yang syarat dengan bulan Natal, di mana kita memperingati sekali lagi kelahiran Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja dan juga Juru Selamat manusia. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karya keselamatannya adalah pengharapan, berita sukacita, kekuatan sejati, dan sebuah kepastian. Dia adalah Tuhan yang berinisiatif menyelamatkan jiwa-jiwa yang penuh dosa. Dia adalah penyelamat semua umat dan bangsa yang dilahirkan di sebuah tempat kecil di Bethlehem. Karena itu marilah kita merespons kedatangannya dengan benar melalui iman bahwa dia adalah Sang Penyelamat sejati. Masuki bulan Desember ini dengan penuh sukacita, sebab kita sekali lagi akan merayakan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita akhiri tahun 2022 ini dengan penuh pengharapan dan kepercayaan bahwa Tuhan mengasihi kita dan mencintai kita. Hidupi, jalani akhir tahun 2022 ini dengan penuh semangat dan percaya. Dia adalah Immanuel yang menyertai kita sampai pada akhirnya. Hari ini kalau kita akan beribadah, beribadahlah dengan penuh semangat. Kalau kita akan memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan penuh antusias.
Terlebih ketika kita akan mendengarkan firman. Buka hatimu sungguh-sungguh, karena ketika dia berfirman, dia akan mengoreksi, dia akan membetulkan hal-hal yang tidak benar dari dalam hidup kita. Dan dia akan meneguhkan setiap perjanjiannya di dalam kita. Bagi sedang jemaat Tuhan yang melayani hari ini, kiranya pengurapan Tuhan mengurapi saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Doaku sekali lagi bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, apa yang diperbuat tangan kanan dan tangan kirimu dibuatnya berhasil. Jalan-jalanmu dari rumah menuju ke gereja, atau mungkin setelah pulang dari gereja saudara masih harus melakukan aktivitas kemana dan dimanapun kita sepanjang hari ini. Di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik. Dengarkanlah, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu.